Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, pada video kali ini saya mau mereview sebuah action cam yang budget ya, yang saya dapatkan dengan harga second. Walaupun ini second dan budget, tapi action cam ini masih bisa digunakan, terutama bagi kalian yang ingin membuat channel motovlog ya, atau vlog-vlog biasa lah. Nah, ini dia action camnya. Ini adalah action cam dari GoPro Hero 4 Black. Yuk langsung saja kita review. GoPro Hero 4 Black dirilis pada tahun 2014, jadi saat ini sudah berusia 10 tahun sejak rilis. GoPro Hero 4 Black ini memiliki kualitas video hingga 4K 30 fps dan 720p hingga 120 fps yang menyajikan ketajaman yang cukup menarik. Apalagi dengan kamera 12 megapiksel, action cam ini bisa mengambil foto hingga 30 fps. Kamera ini cukup tangguh di dalam air yang bisa digunakan hingga kedalaman air mencapai 40 meter. Pada bagian sisinya terdapat port SD card, mini HDMI, dan mic output. Sedangkan sisi lainnya terdapat tombol mode atau pengaturan. Sedangkan di bagian bawahnya terdapat slot untuk baterai dengan kapasitas 1160 mAh. Pada bagian depannya terdapat layar monokrom yang berfungsi untuk menampilkan pengaturan video, foto, Pro Tune, white balance, exposure, lebar lensa, dan lain-lain. Selain itu, di bagian depannya juga terdapat indikator LED untuk menunjukkan tombol perekaman, tombol konektivitas Wi-Fi yang sedang aktif atau tidak. Guys, kali ini saya mau review GoPro Hero 4 Black untuk motovlogger. Nah, buat kalian yang pengen mencoba untuk motovlog, ini saya hadirkan reviewnya. Oke guys, GoPro Hero 4 ini dirilis pada tahun 2014 ya. Kira-kira umurnya udah mau 10 tahun sejak pertama ini. Dia punya spesifikasi dengan resolusi maksimal di 4K ya, 30 fps. Ini saya juga menggunakan mic eksternal ya, atau mic tambahan. Nah, GoPro Hero 4 ini dia belum ada stabilizernya ya guys. Jadi kalau saya pakai biasa itu buat vlog sepeda goes, itu goyang parah ya. Kalau ditaruh di body ya, karena kan goes itu kan badannya goyang-goyang ya, otomatis GoPro-nya juga ikut goyang. Nah, kalau di motovlog itu kan motor itu kan badan kita lebih tegap, stabil ya, dan motor itu ada suspensi ya. Nah, seharusnya getarannya itu lebih minimalisir daripada saat kita bikin vlog buat goes ya, saat dipakai di body ya. Nah, kita cek sendiri ya gimana ya kualitas video. Ini saya merekam pada resolusi Full HD 1080p dengan wide lens ya, atau lensa wide lebar ya, seperti ini hasilnya. Untuk durasi perekaman saat saya menggunakan GoPro ini itu di 1080p wide angle itu dengan 60 fps ini ya guys, itu bisa bertahan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Untuk fps perekaman itu maksimal bisa di 240 fps guys, tapi dengan resolusi HD aja atau 720p. Sedangkan untuk di Full HD nya itu maksimal hanya bisa sampai 120 fps. Nah, untuk 4K kalian hanya bisa dapat merekam di maksimal 30 fps. Nah, jadi Black ini ada kekurangan ya dibandingkan Silver, karena ini GoPro Hero 4 Black ini justru nggak ada layar touchscreen ya. Jadi kalau kalian mau mengontrol
tombol-tombol atau view angle kalian bisa menggunakannya melalui aplikasi GoPro-nya, itu quick ya. Nah, kalian bisa aktifkan di situ menggunakannya smartphone dengan GoPro-nya. Nanti kalian bisa mengatur-ngatur sekaligus melihat view angle gambar dari layar GoPro. Jadi bisa dibilang HP kalian itu jadi secondary layarnya. Nah, yang menjadi catatan juga, GoPro Hero 4 ini belum ada stabilisasinya ya. Jadi kalau kalian merekam itu jadi footage-nya itu tidak smooth, tergantung tingkat getarannya ya. Nah, kalau untuk motovlog sendiri harusnya tidak terlalu besar ya, karena di motor itu kan ada suspensinya dibandingkan dengan sepeda. Harusnya lebih bagus deh. Buat kalian yang motovlog itu terusnya tidak menjadi masalah berarti. GoPro Hero 4 ini yang kalian ingin menggunakan rig eksternal ya, kalian itu tidak perlu membeli adaptor lagi yang harganya mahal ya guys. Kalian cukup membeli rig jadi GoPro Hero 4 ini langsung colok, langsung go on. Kalau GoPro Hero 5 ke atas kan perlu beli lagi adaptor ya, converter ya gitu, adapter ya. Itu harganya mahal ya guys, kalau nggak salah itu di kisaran 700.000. Nah ini kalian pakai mic 50 ribuan nih seperti saya gunakan, itu udah bisa langsung record suara eksternal ya, jadi lebih jelas lagi. Nah untuk sekedar saran aja guys, kalau kalian ingin berniat menggunakan GoPro Hero 4 ini untuk vlogging, setidaknya kalian itu punya 3 baterai ya guys, dengan 2 baterai cadangan, karena memang termasuk boros ya. Karena ini memang dari tahunnya juga dirilis pada tahun 2014, jadi masih menggunakan chip yang lama dan memakan daya juga ya. Itu aja sih guys. Baterainya juga murah sih, kita cek di e-commerce itu 95.000 ya, yang tentu tidak original. Ada juga 55.000 juga, tapi saya sarannya 95.000 aja yang OM ya. Oke guys, itu kira-kira live review saya ya terkait kamera action atau action cam dari GoPro Hero 4 Black ya, dengan budget 1,5 juta ya secondnya saat ini. Menurut saya sih selama penggunaan saya selama 1 bulan ini ya, itu worth it ya, dari kualitas gambar, audio. Nah, mungkin dari kekurangannya dari segi stabilisasinya aja yang nggak ada ya. Itu aja sih guys, sama baterainya boros dan tidak digunakan vlog statis ya guys, bukan motovlog atau bike vlog. Itu kalau dipakai sekitar 10 menit itu udah berasa panas gitu. Tapi kalau perekaman itu walaupun panas berjalan normal aja ya guys. Oke guys, itu dia reviewnya, semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari action cam budget ya, dengan budget 1,5 jutaan lah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.